Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Arsuma, kelas MPI 6C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen sistem pendidikan dan pelatihan. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu konsep dasar diklat, mulai dari pengertian pendidikan, pelatihan, dan urgensi diklat. Yang pertama, pengertian pendidikan. Secara etimologi, pendidikan atau education berasal dari kata didik yang diberi imbuhan awalan pe dan imbuhan akhiran an. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai sebuah proses pengubahan sikap tata laku seseorang atau kelompok orang dan lain-lain dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kemudian pelatihan adalah proses atau cara perbuatan mendidik. Pelaku prosesnya disebut mendidik, sementara objek didiknya familiar disebut dengan peserta didik. Seperti yang diungkapkan oleh Nadler, dia mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu aktivitas pengembangan sumber daya manusia yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi secara keseluruhan, dari pegawai melalui petunjuk yang spesifik di luar pekerjaan yang sedang dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu pengertian pelatihan. Secara etimologi, pelatihan berasal dari kata latih yang diberi imbuhan awalan pe dan imbuhan akhiran an. Yang dimaksud pelatihan adalah proses, cara, perbuatan melatih kegiatan atau pekerjaan. Melatih juga diartikan tempat melatih, semacam pusat pendidikan. Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip pendidikan dan pelatihan. Beberapa prinsip dalam pendidikan dan pelatihan antara lain, yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, analisis jabatan. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, partisipasi aktif. Yang kelima, seleksi peserta. Yang keenam, seleksi pengajar. Yang ketujuh, pelatihan pengajar. Dan yang kedelapan, pelatihan. Serta kesembilan adalah asas belajar. Selanjutnya, komponen-komponen pendidikan dan pelatihan. Pelatihan penyelenggaraan suatu program pendidikan dan pelatihan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Ketercapaian suatu program pendidikan dan pelatihan perlu memperhatikan komponen-komponen yang mendukung agar terselenggaranya program tersebut. Komponen-komponen pendidikan dan pelatihan antara lain yaitu yang pertama, tujuan. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, bahan latihan. Yang keempat, peserta. Yang kelima, instruktur. Yang keenam, metode. Dan yang ketujuh adalah media. Selanjutnya, strategi manajemen pendidikan dan pelatihan. Tahap yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Tahap kedua, mengklarifikasi sasaran pelatihan. Tahap ketiga, mempertimbangkan peserta. Tahap 4, mengembangkan garis besar sesi pelatihan. Tahap kelima, memilih metode dan media. Tahap keenam, menyiapkan panduan bagi pemimpin. Kemudian tahap ketujuh, uji coba atau uji tinjau atau revisi. Tahap ke-8,
melaksanakan pelatihan. Tahap ke-9 tindak lanjut pelatihan, dan tahap ke-10 mengevaluasi hasil. Mungkin itu materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu baru atau menambah wawasan dari teman-teman semua. Saya akhiri, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.